Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Remaja yang terseret banjir bandang di Banyuwangi ditemukan tewas pada jarak 10 km dari lokasi kejadian. Hiu tutul yang terdampak tak berdaya di pantai selatan Jember ditarik nelayan ke tengah lautan. Petugas pemadam kebakaran Pamekasan mengevakuasi ular sanca sepanjang 2 meter dari kamar mandi warga. Ikan hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan terdampar di pantai Nyamplung, Jember, Senin pagi. Meski kondisi mamalia laut itu sempat lemah, namun nyawa hewan dilindungi itu akhirnya tertolong setelah ditarik ke tengah laut menggunakan perahu nelayan yang melintas. Warga menemukan ikan hiu tutul terdampar di pinggir pantai Nyamplung, Kobong, Kecamatan Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur, Senin pagi. Sempat dikira telah mati lantaran kondisinya cukup lemah, hiu sepanjang 7 meter ini ternyata masih hidup. Warga dan sejumlah nelayan pun berupaya melakukan pertolongan dengan menarik mamalia laut tersebut ke tengah laut. Dibantu sebuah perahu jukung milik nelayan Pantai Puger yang kebetulan melintas. Ikan dilindungi itu akhirnya berhasil diselamatkan ke tengah laut. Hingga Senin siang, petugas gabungan Satpol Air, TNI AL, dan relawan lainnya yang melakukan pemantauan di lokasi tidak menemukan tanda-tanda ikan tersebut kembali terdampar ke pantai. Kita sudah berkoordinasi karena ada info tadi ada hiu terdampar dalam keadaan sudah mati. Ternyata setelah kita mendatangi TKP atau lokasi, ikan hiu tersebut sudah ditolong oleh nelayan sampan dari Puger, diseret ke tengah dan ternyata masih hidup. Dan alhamdulillah sampai hari ini jam sekian ini tidak ada kemunculan lagi. Terdamparnya hiu tutul di perairan selatan Jember merupakan fenomena tahunan dan diperkirakan terjadi akibat faktor cuaca. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pamekasan berhasil mengevakuasi ular sanca sepanjang 2 meter dari kamar mandi warga. Petugas terpaksa menjebol lantai lantaran ular terjebak di saluran pembuangan air. Proses pembongkaran. Setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat, tim dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pamekasan langsung datang ke lokasi penemuan ular. Seekor ular sanca sepanjang 2 meter diduga masuk ke kamar mandi warga melalui saluran pembuangan air. Proses evakuasi memakan waktu hampir 4 jam lantaran ular terjebak di saluran. Untuk memudahkan proses evakuasi, petugas terpaksa menjebol lantai agar ular sepanjang 2 meter dapat dievakuasi. Ada cara-cara ekstrim memang yang diperbolehkan kalau itu mengancam nyawa misalkan, tapi ini ada. Ularnya pun tidak tergolong kepada ular yang berbisa sehingga kita masih telateni kayak gitu. Alhamdulillah masih bisa. Cuman memang butuh waktu lama. Yang mengetahui itu awalnya pemilik rumah atau seperti apa? Pemilik rumah, makanya mereka lapor ke call center kita. Kita juga karena damkar ini ada fungsi penyelamatan juga. Alhamdulillah kita bisa melayani masyarakat kalau berbicara puas ya, karena agak lamanya karena ada beberapa kendala. Usai dievakuasi, ular sanca dibawa ke pos damkar Pamekasan untuk diamankan. Rencananya, ular ini akan diserahkan ke Lembaga Konservasi Satwa sebelum dilepasliarkan di habitatnya, jauh dari permukiman warga untuk menjaga ekosistem di alam. Faturasi melaporkan dari Pamekasan. Indonesia memiliki beragam kuliner Nusantara yang bisa dikreasi dalam berbagai bentuk. Nah, di Surabaya, Jawa Timur ada nih kuliner masakan Padang yang dikreasikan menjadi masakan Jepang bernama sushi rendang. Seperti apa kenikmatan perpaduan kuliner Indonesia dan Jepang ini? Berikut liputannya untuk Anda. Ini dia sushi rendang,
Sepintas kuliner ini seperti sushi pada umumnya. Namun ketika secara detail melihat dan menikmatinya, rasa dari sushi ini khas dengan kuliner Indonesia nasi Padang. Di tangan seorang juru masak di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, kuliner masakan Padang disulap menjadi sushi. Ada beberapa bahan yang diubah dalam sushi rendang dengan sushi pada umumnya. Daging ikan salmon diganti dengan daging rendang, bahan nori untuk membungkus sushi diganti dengan daun singkong rebus. Penikmat sushi rendang ini mengatakan kuliner perpaduan Jepang dan Indonesia ini sangat cocok di lidah. Meski dimasak ala Jepang, namun rasa Nusantara bumbu rendang yang kaya akan rempah tetap terasa di lidah. Kebetulan saya pecinta sushi. Yang saya rasakan adalah ini sushi yang berbeda. Jadi kayak bener-bener rendang, rasanya tuh masih ada rendangnya. Terus ini dibalut dengan daun singkong singkongnya juga kerasa banget. Sama rendangnya itu rasa rempahnya kuat sekali. Jadi nah, sushi rendang itu unik banget karena biasanya kan sushi normal tuh pakai ikan gitu-gitu. Nah ini tuh rendangnya juga rasanya enak banget, ngenah banget rempahnya. Untuk membuat sushi rendang ini, pertama siapkan masakan daging rendang, kemudian nasi, rebusan daun singkong, serta sayuran seperti buncis dan wortel, biji wijen, serta saus mayonaise. Daun singkong yang sudah direbus diletakkan di atas tikar penggulung sushi, lalu diberi nasi. Untuk isian ditambahkan wortel dan buncis, terakhir diberi daging rendang dan baluri dengan saus mayonaise. Sushi rendang pun siap digulung, kemudian iris menjadi beberapa bagian. Agar rasanya semakin nikmat diberi taburan biji wijen. Sushi rendang pun siap disajikan. Bikin menu sushi rendang ini yang saya komen dari masakan Jepang, cuman feelingnya dari bumbu Indonesia gitu. Apa yang diganti dari resep sushi rendang ini, dari yang aslinya? Yang dari kita ganti aslinya biasanya kan kulitnya kita pakai nori. Nah itu kita ganti sama kulit daun singkong. Terus biasanya bumbunya kan biasanya ada saus mentai atau saus mayones yang lainnya. Kita ganti mayones dicampur sama bumbu rendang yang kita siramkan di atasnya tadi. Rasanya kita yang didapat itu jadi feeling bumbu Indonesia tadi. Jadi rasa rendangnya tadi seperti kita makan di nasi Padang yang biasanya ada daun singkongnya gitu. Bagaimana Anda tertarik dengan kudapan ini? Anda pun bisa membuatnya sendiri di rumah. Tapi jika Anda tak mau repot, kuliner sushi rendang ini bisa dinikmati hanya dengan merogoh kocek Rp50.000 per porsinya. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya.